Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma la ilma illa bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Ayyuhat talabah rahimakumullah, para wali santri dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus, uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kesempatan kajian jelang buka di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan lanjutkan terkait dengan hal-hal yang menjadikan seseorang menjadi ringan atau dengannya Allah mudahkan baginya untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan ini karena sesungguhnya kita pada bulan Ramadan kita berada pada puncak masa kita beribadah. Setiap malam Rasulullah sunnahkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan qiyamul lail, tarawih, tahajud, dan witir. Subhanallah, kita dapati masyarakat kita di hari-hari ini atau di bulan Ramadan ini secara khusus pada puncak kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah pun memasukkan kita, mengelompokkan kita di antara hamba-hamba yang kelak pada akhir Ramadan kita semuanya mendapatkan darajah al-muttaqin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pada kajian kemarin sebab-sebab fisik yang dengannya kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail, maka pada kesempatan sore kali ini insya Allah kita akan mengambil ada 4 sebab secara batin yang perlu untuk kita persiapkan agar kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dari syarat, yang pertama dari hal yang dengannya kita akan dipermudah atau dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail, menjadi ringan dan menjadi bersemangat, adalah keselamatan hati kita. Salamatul qalbi, hati kita harus selamat, harus bersih dari berbagai penyakit hati. Di antaranya adalah al-hiqqatu alal muslimin. Cobalah kita melakukan proses muhasabah, proses mengevaluasi diri kita
adakah dalam dada kita, dalam hati kita, rasa atau penyakit yang disebut dengan penyakit hiqd atau hasad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena penyakit ini bisa dengan gampang diobati. Karena apa? Karena sesungguhnya ini adalah dari kondisi yang memang sangat pribadi sifat. Akan dengan efektif diobati ketika pribadi yang bersangkutan itu yang kemudian merasakannya. Dia secara pribadi yang kemudian mengevaluasinya. Termasuk pada poin pertama ini yang perlu untuk kita perhatikan dalam hati kita, adakah hal-hal yang kita lakukan yang berkenaan dengan sesuatu yang justru bertentangan dengan nilai-nilai syariat al-Islam. Umpama amal-amal yang sesungguhnya tidak diperintahkan dalam agama kita. Dalam bahasa hadis Rasulullah yang disebut dengan al-bid'ah, sesuatu yang kita tambah-tambahkan tetapi tidak memiliki dasar dalam hadis. Para ulama menyampaikan bahwa berkenaan dengan kekhasan agama Islam ini, kekhasan agama kita, yakni syariatul Islam, syariat Islam ini, bahwa dia adalah agama dinul ittiba, bahwa sesungguhnya Islam ini adalah agama mencontoh, mengikuti. Mencontoh siapa? Mencontoh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mengikuti siapa? Mengikuti sang Rasul Muhammad ibnu Abdillah. Kenapa? Karena memang yang mendapatkan amanah secara langsung, yang bisa berkomunikasi dengan langsung untuk menyampaikan ketika syariat Nabi dan Rasul sebelumnya ini telah diadakan, telah terjadi perubahan-perubahan atau telah terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka Allah mengutus baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk meluruskan kembali. Sebagaimana al-hajj, tawaf, kiblat ke Masjidil Haram sebelumnya dulu sudah ada, akan tetapi kemudian diluruskan kembali sebagaimana perintah yang Allah berikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kita mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa ketika Rasulullah dan para sahabat begitu semangat mengikuti sesuatu yang baru, tetapi ternyata dari syariat sebelumnya itu masih ada yang benar, ya, bahwa dalam firman Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Dan datanglah kalian sebagaimana mereka memulai, mereka datang. Min haitsu afadhan nas. Karena begitu semangatnya para sahabat dan Rasulullah saat itu untuk berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah waktu itu, ternyata Allah tetap mengukuhkan jika yang masih benar adalah mendapatkan pembenaran. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-bid'ah atau al-bid'ah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama bahwa agama ini adalah mengikut, contoh, meneladani Rasulullah
dan bukan aktivitas yang didasarkan atas sebuah kreasi, atas dasar mimpi, atas dasar apa yang mereka dapatkan di masyarakat. Bukan. Agama ini adalah sesuatu yang memiliki ketentuan, kejelasan dalil dari Al-Quran ataupun kejelasan dalil dari Al-Hadis. Nah, manakala hati kita lurus, tidak ada penyakit hati, tidak ada perilaku yang menyimpang, insya Allah kita berarti telah memiliki modal dasar yang insya Allah hati kita menjadi bersih, dan dengannya insya Allah kita akan menjadi ringan untuk melaksanakan qiyamul lail. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkenaan dengan apa yang menjadikan diri kita ini menjadi mudah untuk melakukan khalwah dengan Allah, melakukan qiyamul lail, adalah apabila kita sering berpikir, melakukan tafakur berkenaan tentang dua kondisi yang ada di akhirat, yakni syiddatul azab wa ni'matul jannah. Kata para ulama bahwa sesungguhnya siapa yang betul-betul berpikir, merenungkan tentang dahsyatnya jahanam, dahsyatnya azab Allah di akhirat, maka dia tidak akan bisa tertidur dengan nyenyak. Dan siapa yang dalam dirinya ada fikir yang kuat terkait dengan nikmat yang Allah sediakan di akhirat, maka sesungguhnya dia juga tidak akan bisa tidur dengan nyenyak di dunia, karena begitu kuatnya rindunya kepada surga Allah, kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan. Insya Allah nanti akan ada beberapa riwayat dari athar, dari perilaku salafun as-salih ketika mereka betul-betul rindu kepada akhirat, yakni dengan surga Allah, atau ingin bertemu dengan Rasulullah, maka sungguh mereka ini di dunia hanya dalam bentuk menunggu waktu saja, tetapi bahwa hati mereka, semangat mereka adalah untuk mencari la aisha illa aishul akhirah. Dalam persepsi mereka tidak ada kehidupan yang mereka dambakan kecuali kehidupan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya nukilkan sebagai bentuk penguat tentang bagaimana seorang hamba Allah itu mempersepsi tentang kehidupan akhirat. Di antaranya adalah kehidupan seorang hamba yang bernama Suhaib, yang dia hidup di Irak. Kana yakumul lail kullah faqalat lahu sayyidatuhu inna qiyamaka bil laili yudhirru bi amalika bin nahar. Ketika sang budak ini, ya, subhanallah, ini seorang budak tetapi ketakwaannya di sisi Allah sangat luar biasa. Suhaib namanya. Ketika diperhatikan oleh majikannya bahwa dia malam-malamnya selalu melaksanakan qiyamul lail, maka majikannya atau tuannya menegurnya, wahai Suhaib, saya khawatir bahwa qiyamul lailmu yang menghabiskan malam-malammu ini akan membahayakan kerja-kerja kamu di siang hari. Ternyata apa yang dilakukan oleh teguran yang dilakukan atau peringatan yang disampaikan oleh tuannya ini tidak mendorong surut
semangat Suhaib. Bahkan banyak riwayat dikatakan bahwa Suhaib memang orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan penuh. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari hal-hal yang dengannya batin kita atau hati kita yang perlu untuk kita persiapkan, yakni ayya'rifa fadla qiyamil lail. Hendaknya kita sering-sering membaca, kita sering-sering mencoba terus untuk memahami, untuk menambah wawasan kita terkait dengan fadilah qiyamul lail. Fadilah qiyamul lail. Karena apa? Tentu bagi orang yang tahu sangat berbeda dengan orang yang tidak tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya sudah pasti, tentu beda. Dan dengan demikian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat, hadis, athar yang kita bisa nukil, yang kita bisa baca, yang kemudian sampai ke telinga kita, sampai memberikan warna dalam maklumat kita atau pikiran kita, insya Allah ini akan sangat mendorong kepada kita semuanya untuk melakukan qiyamul lail, atau menambah semangat pada kita untuk melakukan qiyamul lail. Dan mudah-mudahan 4 hari kajian kita berkenaan dengan qiyamul lail ini bisa setidaknya menambah, betapapun ini memang untuk dikatakan cukup, tentu belum cukup, akan tetapi setidak-tidaknya mengurangi rasa haus apabila memang kita ini adalah hamba-hamba Allah yang haus akan maklumat tersebut, dan menambah semakin kokohnya pijakan-pijakan kita sehingga kita bisa melakukan amal-amal yang luar biasa ini semakin kuat, semakin bisa kita melakukan takarrub kepada Allah dengan lebih maksimal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang diabadikan oleh para ulama, dan kisah ini saya yakin tidak satu-satunya, akan tetapi ini adalah salah satu yang bisa kami sampaikan berkenaan betapa para salafun saleh dahulu memiliki persepsi tentang kampung akhirat itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Hukiya anna ba'dus sholihin raja'a min ghazwatihi famahadat imra'atuhu firashaha. Dalam riwayat ini diceritakan bahwa di antara salafuna soleh, di antara mereka ada yang baru pulang. Diketahui informasi bahwa mereka pulang dari jihad, pulang dari jihad. Sebelum sampai itu di rumah, ternyata dia berhenti di masjid dekat rumahnya. Padahal pada saat yang bersamaan sesungguhnya istrinya pun sudah tahu kalau bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang, dan sudah dia persiapkan kamarnya, tempat tidurnya, semuanya sudah dia persiapkan untuk sang suami. Akan tetapi begitu suami ini sudah sampai di dekat rumahnya dan datang waktu itu sore hari, dia masuk masjid,
Apa yang terbayang oleh dia? Ternyata yang terbayang oleh dia adalah haura min huril ain. Ternyata yang hidup dalam benak dia, yang selalu dalam kerinduan dia adalah dia sangat rindu dengan bidadari surga. Akhirnya dia masuk masjid, sholatlah dia dari mulai awal malam itu, dan dia tidak bisa keluar dari masjid sampai jelang pagi, baru dia pulang. Maka istrinya pun bertanya, sesungguhnya aku telah menunggumu dalam waktu yang lama, tetapi kamu baru keluar dari masjid sekarang. Sang suami pun menjawab bahwa atafakkaru fi haura min huril jannah tulal lail fanasitu zaujah. Dengan bahasa yang tidak dibikin-bikin, suaminya pun menjawabnya dengan ketulusannya, sesungguhnya semalam saya sangat, yang ada dalam pikiranku adalah kerinduanku dengan hurul ain, para bidadari surga, dan itu yang membuatku lupa dengan istri. Alkisah pun juga tidak ada. Kemudian istrinya marah karena mereka telah membangun keluarga yang satu kesepahaman, satu cita-cita, satu rasa. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga, yakni hendaknya kita banyak membangun persepsi tentang kampung akhirat dari fadilah qiyamul lail, karena sesungguhnya di antara fadilah qiyamul lail itu Allah menjanjikan, sebagaimana riwayat yang kemarin dalam kajian kemarin sudah kami bacakan, bahwa fadilah qiyamul lail Allah akan membalasnya dengan hurun ain atau haura, ya, dalam yaitu riwayat ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, dan ini adalah gambaran yang bisa kita, yang disimpulkan oleh para ulama, ini adalah yang paling kuat, perkara yang sangat mendasar agar kita bisa melakukan qiyamul lail dengan baik. Apa? Yakni mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Al-hubbulillah, yakni cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Para ulama qiyamul lail, mereka yang asik, yang sangat luar biasa dalam melaksanakan qiyamul lail, mereka pada menuliskan tentang hal ini. Kenapa al-hubbu fillah adalah justru sebab yang paling kuat dalam proses seseorang menjadi ringan dalam melaksanakan qiyamul lail. Disebabkan karena ya, hakikat kita melaksanakan sholat di malam hari itu adalah munajat bainal itsnain. Orang yang sedang bercengkrama dengan berduaan dengan siapa? Antara pribadinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya rindu, sekiranya cinta ini tidak tumbuh dengan sempurna dalam pribadi orang yang melaksanakan qiyamul lail, maka sesungguhnya rasa ini akan tidak begitu kuat mendorong dia untuk melaksanakan amal-amal yang sedang kita bahas sekarang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Karena sesungguhnya kalau kita mencoba untuk membahas tentang masalah bagaimana dialog seseorang yang sedang melaksanakan qiyamul lail dengan Allah, pada hakikatnya ini adalah sesungguhnya kita sedang melakukan berasik-asik, bernikmat-nikmat, berbahagia. Kita ini sedang mengungkapkan sesuatu yang sangat khas, yang sangat spesial kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita pun merasakan bahwa kata per kata, huruf per huruf yang sedang kita lakukan dalam qiyamul lail itu sesungguhnya seyakin-yakinnya orang tersebut mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dan akan menjawab semua apa yang disampaikan. Subhanallah, dalam banyak kisah kita dapati ada beberapa sahabat Rasulullah itu yang mendapatkan julukan khas bahwa dia kalau berdoa itu pasti dijawab oleh Allah. Sehingga ketika dia ikut dalam sebuah medan perang, ketika perang akan dimulai, sang panglima mencari, aina fulan, mana si fulan? Para pasukan pun juga paham, disampaikan bahwa si fulan sedang bermunajat kepada Allah. Maka sang panglima mengatakan, lebih aku sukai dia berdoa daripada dia ikut mengangkat pedang bersama kita. Kenapa? Ya, karena doanya adalah sangat-sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang mahabbah, ya, bicara tentang mahabbah, yakni hubungan cinta, bahwa akan sangat ideal kalau yang membangkitkan diri kita itu adalah karena cinta. Karena sesungguhnya memang banyak orang, betapapun ini bukan keliru atau tidak salah, ada orang ketika dia sedang ditimpa sebuah kesulitan atau sedang diuji oleh Allah, maka dia bisa melakukan qiyamul lail. Dia bisa bermunajat dengan panjang. Dia bisa meluangkan waktu di malam hari. Kita katakan yang sedemikian itu benar, tidak salah. Akan tetapi saya yakin, atau disampaikan oleh para ulama, orang yang niatannya itu adalah ingin menyampaikan tentang persoalannya ke pribadinya, maka isi qiyamul lailnya nanti ya seputar itu. Bukan bagaimana dia bermesra-mesra dengan Allah, bernikmat-nikmat, melakukan bercengkerama dengan Allah. Jadi ini bedanya antara jika kita berangkat dari satu masalah atau kita menunaikannya ini karena landasan cinta. Kita pun bisa memberikan gambaran bahwa mereka yang bangkit karena mahabbatullah, insya Allah akan jauh lebih istiqomah. Orang-orang yang melaksanakan sebuah amal karena cinta kepada Allah, karena landasan cinta, bukan saja dia bisa membangkitkan dirinya, tetapi dia bisa mengorbankan apa saja biar terwujud apa yang dia inginkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ada beberapa hadis berkenaan dengan riwayat-riwayat yang disampaikan, ya, riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna minal laili sa'ah la yuwafikuha abdun muslim yas'alullaha ta'ala khairan illa a'tahu iya. Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya pada setiap malam itu ada satu waktu. Siapa yang bertepatan dengan waktu tersebut, kemudian ia berdoa kepada Allah memohon sesuatu kebajikan, maka Allah pasti akan menjawab. Benar, memang waktu itu Allah rahasiakan. Dan barangkali inilah yang perlu untuk kemudian kita cari rahasianya. Sebagaimana Allah merahasiakan waktu itu ada pada setiap hari Jumat. Kapan waktu itu? Waktu itu Allah rahasiakan. Ada yang menyampaikan sesaat menjelang Jumat, ada yang menyampaikan sesaat antara azan, ada yang menyampaikan antara dua khutbah, ada yang menyampaikan adalah waktu jelang asar. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi bahwa memang ada di hari Jumat waktu di mana Allah merahasiakan tentang fadilah tersebut. Sebagaimana juga Allah merahasiakan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dalam satu bulan, pada bulan Ramadan sekarang ini. Kapan sesungguhnya Lailatul Qadar itu Allah turunkan kepada kita kaum muslimin? Allah tidak menyampaikannya secara vulgar tentang kapannya, akan tetapi bahwa ia ada di bulan Ramadan, bahwa riwayat ini adalah sepakat para ulama. Yang lebih mengerucut memang di malam-malam ganjil, di 10 terakhir. Ya, ada hadis-hadis yang menunjukkan itu. Akan tetapi malam keberapa? Para ulama juga masih berbeda pendapat. Sampai di antara ijtihad yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, bahwa malam Lailatul Qadar itu yang dimaksud adalah malam ke-20. Apa yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu anhu bukan tanpa alasan ijtihad beliau. Ada dasarnya. Karena kalimatu hiya dalam surah Al-Qadar itu jatuh pada kata ke-27. Subhanallah. Begitulah para ulama kita, para sahabat itu mencari dan mencari landasan keyakinan mereka sampai pada hal-hal yang sedemikian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali santri dimanapun berada, dan seluruh pemirsa, mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini akan menjadi sesuatu yang semakin menambah kekuatan kita dalam melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan ini, secara khusus berkenaan dengan syariat, yakni tarawih atau qiyamul lail kita di bulan Ramadan. Kami akan akhiri
tema kita berkenaan dengan Qiyamul Lail, dengan cerita-cerita atau riwayat-riwayat bagaimana dahulu para salafun saleh membangun sebuah persepsi atau memiliki sebuah persepsi, tentu atas dasar dalil-dalil sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Di antaranya adalah qaul seorang ulama besar, ahli ibadah yang luar biasa, yakni ulama, seorang alim, Fudail ibn Iyad. Beliau menyampaikan, idza gharabatis syams farihtu bidzulam. Kata Fudail ibn Iyad ini, jika matahari terbenam, sungguh aku sangat gembira dengan datangnya malam. Saya ulang, kata Fudail, jika matahari tenggelam, sungguh aku sangat gembira dengan datangnya malam. Ya. Li khulwati bi rabbi wa idza tala'at khazintu lidukhulin nasi alayya. Kata dia, jika matahari tenggelam, maka aku sangat gembira dengan datangnya malam, karena dengan demikian aku akan segera bisa berkholwah, akan segera bisa menyendiri dengan Rabbku, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu matahari terbit, maka aku menjadi sedih. Kenapa? Karena di siang hari banyak orang yang bertemu dengan Allahu Akbar. Begitu kita dapati dalam catatan-catatan para ulama, di antaranya sahabat Rasulullah yang menjadi gubernur di Hims, Sa'id ibn Amir, pada masa Umar bin Khattab. Dalam catatan masyarakat Hims, bahwa sang gubernur tidak mau ditemui oleh masyarakatnya di malam hari. Ketika ini diadukan kepada Umar, maka ditanya Sa'id, wahai Sa'id, masyarakatmu menyampaikan kepadaku bahwa kamu tidak mau menemui masyarakat jika mereka datang malam. Kata Sa'id, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah memberikan waktuku di siang hari untuk umatku, dan aku ingin malam hari aku khususkan untuk Rabbku. Allahu Akbar. Begitulah para ulama kita, dan ini diantaranya adalah ungkapan Fudail ibn Iyad berkenaan yaitu dengan kondisi malam hari. Abu Sulaiman, ahlul laili fi lailihim alad min ahlil lahwi fi lahwihim fin nahar. Kata Abu Sulaiman, ketahuilah bahwa sesungguhnya para pendamba malam itu mereka lebih asik, lebih lezat dengan kondisi malamnya jika dibandingkan dengan orang-orang yang suka melakukan lahu, bermain-main dengan kondisi siangnya yang mereka lakukan di siang hari mereka. Bahkan di antara para ulama ada yang menyampaikan, sesungguhnya ma'ahbabtul baqa fid dunya illa al-lail. Sesungguhnya aku tidak menghendaki untuk berlama-lama di dunia ini kecuali jika memang masih ada malam hari. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu barangkali gambaran tentang kemesraan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin siapa yang tidak menjalaninya ini karena atas dasar cinta, karena atas dasar rindu, saya yakin tidak akan bisa mencapai derajat-derajat kenikmatan yang sedemikian. Allahumma rzuqna ladzata qiyamal laili ya Rabbana ya Rahman. Ya Allah,
limpahkanlah rizkimu, limpahkanlah kepada kami kenikmatan untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan-ungkapan yang perlu untuk kami hadirkan juga. Ibnul Munkadir menyampaikan dalam kata-katanya, ma baqiya min ladzati dunya illa salat. Kata beliau, kenikmatan dunia ini hanya ada 3 saja. Kenikmatan dunia ini hanya ada 3 saja. Yang pertama, qiyamul lail. Allahu Akbar. Ternyata bukan pergi ke Singapura atau pergi ke Lancong, ke daerah mana yang mungkin yaitu menjadi dambaan orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang ini. Akan tetapi beliau menyampaikan, nikmatnya dunia itu